Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnayanti SPDI SD Negeri 87 Kota Bengkulu. Mata pelajaran saya yaitu Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Makna iman kepada Allah bermakna bahawa kita meyakini tentang penjelasan Allah dan Rasul-Nya mengenai keberadaan Tuhan. Untuk lebih terperinci lagi, makna iman kepada Allah, mari kita pelajari mengenal Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat ialah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Dengan ketaatan selalu menjalankan perintah Allah dan kesanggupannya untuk beribadah kepada Allah. Malaikat diciptakan tidak memiliki sikap ketuhanan dan hanya Allah lah Tuhan semesta alam. Jumlah malaikat sangat banyak dan semuanya tunduk dan menjalankan perintah Allah SWT. Selanjutnya, rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang pertama, mengimani bahawa kitab itu datangnya dari Allah SWT. Kedua, mengimani kitab tersebut baik secara rinci atau fasil maupun secara garis besar atau ijmal. Tafsil artinya mengimani bahawa kitab yang diturunkan kepada Nabi ini adalah kitab ini. Sedangkan secara garis besar, kita meyakini bahawa kitab diturunkan kepada Nabi dan Rasul meskipun tidak diketahui namanya. Ketiga, yaitu membenarkan perkataan yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut yang masih murni atau belum dirubah. Yang keempat, mengamalkan hukum yang tertulis dalam kitab tersebut secara kitab tersebut belum dihapus. Yang dimaksud kata dihapus di sini ialah kita hanya mengimani satu kitab saja, yaitu Al-Quran. Karena kehadiran Al-Quran mengakibatkan kitab-kitab sebelumnya menjadi mahsud atau dihapus. Al-Quran ialah kitab yang mewakili setiap umat sampai akhir masa. Rukun iman yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul bermakna bahawa kita meyakini Nabi dan Rasul ialah manusia utusan Allah yang diutus di muka bumi untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman. Meyakini bahawa Nabi dan Rasul adalah makhluk yang diutus Allah ke bumi untuk memberi petunjuk kepada umat manusia sehingga kembali ke jalan yang lurus. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya ialah mempercayai segala ajarannya baik dari lisan maupun sebagai suri teladan. Dengan mengetahui makna beriman kepada Nabi dan Rasul, manusia sebagai hamba yang mulia sudah sepantasnya meyakininya dan mengikuti jejak-jejak suri teladan Nabi dan Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat atau hari kemudian iman. Makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya kita meyakini tanda-tanda akan datangnya hari kiamat seperti lahirnya Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari dari barat, kemudian diangkatnya ilmu dari muka bumi ini yang ditandai dengan wafatnya para ulama. Semakin banyak terjadi perzinaan, amanah tidak lagi dijalankan, urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Jumlah perempuan jauh lebih jumlah laki-laki, terjadi kekacauan dan pembunuhan di mana-mana. Selain itu pula, makna beriman kepada hari akhir yaitu kita mengimani keajaiban lainnya seperti dibangkitnya manusia dari kubur, dikumpulnya manusia di padang mahsyar, adanya hari pembalasan, adanya siksa kubur dan nikmat kubur.
dan meyakini adanya surga dan neraka. Semua dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar artinya kita mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan kepada diri kita sendiri sebagai manusia baik maupun buruk, merupakan kehendak dari Allah SWT. Namun, keburukan tersebut tidak dinisbahkan kepada Allah melainkan kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya. Sedangkan jika keburukan tersebut dikaitkan dengan Allah, maka keburukan tersebut merupakan suatu bentuk keadilan terhadap sesuatu pihak yang tidak dapat terduga oleh pengetahuan manusia. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada muslihat. Di setiap keburukan terdapat makna yang mendalam, baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui oleh manusia. Ini adalah pengertian rukun iman yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita kembali ke fitrahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.